Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur sama Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Tadi MC kita katakan, dari debu kembali ke debu. Ya. Puji Tuhan, karena Kristus berkata, setiap orang yang percaya kepada Aku walaupun mati, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup itu. Makasih Pak Gembala, walaupun beliau tidak bersama kita, ya, saya diberi peluang untuk berkhotbah hari ini. Mari kita buka beberapa ayat yang menjadi renungan kita dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama, kita baca dari Matius 16, 18. Injil Matius pasal 16 ayatnya ke-18. Injil Matius pasal 16. Nah, kita mulai dari ayat 15 saja sampai 18. Ya, kalau sudah buka, demikian sabda Tuhan, saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ayat 18. "Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, sekali lagi, di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat kedua kita baca Matius 20, ayat 28. Injil Matius pasal 20. Ayatnya yang ke-28, kita sama-sama. Ya, kalau saudara sudah buka, kita baca sama-sama. Ayat 28, 1, 2, 1, 2, 3. "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Terakhir di Markus 10, ayat 45. Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-45. Injil Markus, pasal 10, ayatnya yang ke-45. Kita sama-sama lagi baca. 1, 2, 3. "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Ya, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ada para teolog, ahli-ahli teologi, mereka yang miring, ya, yang keluar dari Alkitab, ya. Mereka mengajarkan ada Yesus sejarah, tapi ada Yesus yang diberitakan, ya. Ada Yesus yang masih dinantikan, yaitu Mesias, ya. Orang Yahudi kan masih menantikan Mesias itu datang. Tapi ada Yesus yang diberitakan oleh 4 Injil, ya. Itu dia. Tapi Alkitab katakan bahwa Dia itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini saya mau bicara tentang bagaimana membangun suatu kehidupan yang kuat dalam Tuhan. Bagaimana membangun sebuah gereja yang kuat di dalam Tuhan. Gereja ini terlalu banyak, saudara, ya. Terlalu banyak. Banyak sekali.
ada yang berantem, ya, yang seharusnya menjadi tempat orang menikmati damai dan sejahtera, tapi justru ada masalah. Ada anak muda yang sering analisa politik yang sering muncul di TV, ya, anak Kristen, anak Timor. Boni, waktu seminar di GBI di kantor pusat di Bypass, ya, dia bilang begini, dia cerita, bicara soal gereja, dia cerita begini, maaf Pak Pastor, pendeta, saya ini bukan pendeta, saya orang biasa, tapi saya ada cerita. Tuhan Yesus, Tuhan Allah dengan Lucifer, mereka dua ke warung kopi. Ini cerita saja, ya. Sambil ngopi, Tuhan Allah bilang sama Lucifer, Lus, kamu udah kalah, kau tidak kuat lagi. Aku udah kalahkan kamu. Kekuatan ada padaku, kuasa ada padaku. Terus Lucifer bilang, ya betul, saya sudah kalah. Tapi saya ada cerita baru, strategi baru. Apa itu? Lalu dia bilang, sekarang saya membangun gereja di dalam gereja, sehingga mereka berantem. Wah, ketawa. Jadi saudara, terlalu banyak gereja, ya. Ada yang baru muncul di Papua, sangat ini yang mereka yang Yahweh itu, sekarang banyak pengikutnya sudah mulai, ya. Itu banyak gereja yang muncul, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya mau bicara bagaimana kita ini menjadi kuat dalam Tuhan. Bagaimana gereja itu kuat di dalam Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada suatu ketika Yesus dia dengan murid-muridnya, lalu Yesus katakan begini, menurut orang banyak, siapa saya ini? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Nabi yang akan datang, macam-macam persepsi. Tapi menurut kamu, siapa saya? Lalu Petrus spontan dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus dia kasih jempol, mungkin ya, Pet, kau mantap. Bukan kamu yang kasih tahu, tapi Bapakku yang memberitahukannya. Jawabanmu memang tepat. Kalau seandainya pagi ini Yesus bertanya kepada Anda, kepada saya, menurut kamu siapa saya? Kira-kira apa jawaban kita? Mungkin ada orang Kristen yang menjawabnya, memang kau Tuhan, tapi saya butuhkan kamu hanya waktu saya butuh untuk bisnis. Kalau saya sudah kaya, saya buang kau, ya. Mungkin ada yang menjawabnya, saya butuh kamu waktu saya sakit. Kalau saya sudah sembuh, saya tidak perlu kamu juga. Ya. Macam-macam jawaban bisa. Ya. Mungkin ada yang akan menjawab, kau adalah sahabat setiaku, Tuhanku. Sejak saya lahir sampai mati, aku tetap setia padamu. Mungkin ada yang akan jawab seperti itu. Siapakah aku menurut kamu? Saudaraku, ini penting, saudara. Ini akan memberikan kita kekuatan dasar. Ini akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi dan pengaruh, saudaraku. Dan apakah kita akan muncul sebagai orang yang setia kepadanya? Dia katakan, di atas pengakuanmu Petrus, saya akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Orang yang membangun hidup dalam Yesus Kristus, orang yang membangun hidup di atas Yesus Kristus, maut pun tidak akan mengganggunya. Walaupun kematian itu harus datang. Ya. Saya sering katakan buat diri saya sudah. Saya bersyukur sebenarnya saya sudah meninggal pada waktu saya kena stroke. Ya, Tuhan masih mau saya melayani Tuhan. Ya. Bersyukur hidup itu. Saudara, kita akan merasakan hidup itu begitu penting.
tatkala kita berada dalam situasi yang antara koma dan titik. Ya. Di situ akan muncul dari hati bahwa memang hidup itu penting. Waktu kita bahagia, waktu kita sukses dengan bisnis kita, pekerjaan kita, tidak mikir. Ada orang yang tidak pikir soal itu. Ya. Tapi waktu susah baru kita pikir. Saudara ingat Yesus satu peristiwa di Kapernaum, seorang perwira yang datang, hambanya sakit keras. Ya, seorang perwira yang punya jabatan yang luar biasa. Tapi di saat hambanya sakit, bukan jabatannya itu yang menolong dia. Tapi justru dia membutuhkan Yesus dalam saat itu. Dia menggunakan, Tuhan, hambaku sakit. Dan Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Singkat cerita, dia bilang, Tuhan tidak usah datang ke rumah. Tapi cukup apa yang dikatakan. Saya percaya itu pasti terjadi. Terjadi. Saudaraku, jemaat yang kuat, orang percaya yang kuat, adalah yang membangun hidupnya di atas Yesus Kristus. Amin. Yesus. Bukan otak. Kayak Thomas kan, gue gak akan percaya. Sebelum jariku ini kucucukkan di bekas pakunya. Ya, murid-murid yang lain bilang, Mas, kami sudah jumpa dengan guru. Dia bilang, dia akan percaya. Dia minta bukti. Ternyata apa yang diucapkan, Tuhan muncul di depannya. Depan murid-murid, dia katakan, Thomas, sini. Begitu lihat, Tuhan, saya nggak bisa. Ya. Lalu ada kata yang Yesus ucapkan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Anda dan saya bahagia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah menghargai kita. Saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, saat itu kita menjadi bagian dalam keluarga Allah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, perubahan ajaib jadilah padaku. Ya, sejak kita, kapan Anda terima Yesus? Saudara ingat? Saya masih ingat, saya punya 11 Juli tahun 1972. Walaupun mama dan papaku orang Kristen, tapi saat itu saya angkat tangan. Yesus, saya mau sambut Engkau sebagai juru selamatku. Kalau tanggal lahir kan sering rayakan, toh? Itu sangat diingat. Tapi kelahiran dalam Yesus kadang-kadang kita tidak ingat kapan, ya, saudaraku. Jadi jangan bangun hidup di atas duit. Walaupun duit kita terima sebagai bagian berkat dari Tuhan. Tapi hati jangan terpikat ke situ. Jemaat ingat waktu Yesus anak muda datang kan. Ini bisnismen muda. Ya. Dia datang, dia tanya sama Yesus. Gimana caranya untuk hidup? Yesus bilang, kau sudah baca dalam hukum Taurat. Dia bilang, oh sudah. Sudah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini. Yesus mungkin kasih jempol buat dia. Mantap. Tapi ada satu yang kau kurang. Dia bilang, apa itu? Ya, jual hartamu dan baru kembali ke sini. Dia bilang, aduh. Kenapa korek yang itu? Itu susah bagi saya. Sebenarnya bukan soal harta yang Tuhan singgung. Hatinya itu ada di mana? Ada di hukum Allah atau ada di harta? Harta penting. Tapi jangan hati kita terpikat di situ. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus tidak berharga lagi. Ya. Yang punya tidak akan berharga. Si Wawan saja yang KPK yang sekarang tuh, mungkin uangnya terlalu banyak. Entah dia tidak tahu, bukan tidak tahu, dia tahu dari mana uang itu. Ya. Saja ya. Lihat gue mau apain uang ini? Udah beli aja mobil. Sampai 40 sekian mobil dibeli. Apakah itu membuat hatinya sejahtera? Enggak. Pascal seorang ilmuwan dia berkata begini, di dalam hati manusia ada kekosongan.
Dan kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun dalam dunia ini. Kecuali Sang Pencipta. Amin. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ada konsep Alkitab yang sangat jelas bagi kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama supaya kita kuat dalam Tuhan adalah membangun hidup kita di atas Yesus Kristus. Yesus sudah bilang, di atas pengakuanmu, Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Sekarang jemaat mengambil intisari. Di atas Yesus itu saya akan membangun kehidupanku, usahaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, dan sebagainya, saudara. Sekarang perceraian tidak jadi masalah di mana-mana terjadi. Ya. Bukan di kalangan orang Muslim aja, Kristen juga. Ya. Malahan pendeta juga. Teman saya tadi malam bilang, saya hanya pikir, Pak, ini penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus bilang. Akhir zaman akan terjadi hal-hal. Saudara pulang baca 2 Timotius pasal 3 itu. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ingat, akhir zaman hal-hal ini akan terjadi. Ya, anak memberontak sama orang tua. Tidak tahu terima kasih. Tidak tahu menghargai agama. Yesus katakan, ada 2 orang yang cakap, yang bagus. Yang satu dia memilih membangun rumahnya di atas pasir. Yang satu di atas batu karang. Saudara, yang mana yang lebih cepat selesai kalau pasir dengan batu karang? Tentu orang yang di atas pasir kan? Semuanya mudah. Ya, mudah didapatkan. Ya, mudah dikerjakan. Ya. Tapi bagaimana yang membangun rumah di atas batu karang? Setengah mati. Ya. Setengah mati. Tapi akan teruji kualitasnya. Angin, hujan, badai akan datang. Dan ternyata dia bilang di situ, yang bangun di atas pasir robohnya luar biasa. Tapi yang bangun di atas batu karang tetap kokoh, kuat. Ya. Bapak Ibu, yang usia sama dengan saya, di atas 50, ngapain kita mau balik dari Tuhan Yesus? Tetap setia aja. Karena sebentar lagi hari itu akan datang. Jika namaku dipanggil, aku akan jawab, Filemon ada di sini. Ya sudah, Filemon kau pulang. Ya. Orang takut kematian. Kalau Yesus katakan aku menyertaimu, maut juga bilang aku menyertaimu. Ya. Hanya tunggu waktu kapan Tuhan izinkan, baru datang jemput. Ya, saya berulang kali pernah cerita, saya melayani di oma-oma di Makassar, saudara. Saya masuk ke mereka punya panti asuhan, ya, di oma-oma apa panti jompo, ya. Saya masuk kamar, saudara, saya lihat gini, lah ini keterlaluan. Di atas tempat tidurnya, di bawahnya itu peti mayat, sudah masing-masing punya. Ini keterlaluan nih, masa peti mayat di bawah tempat tidur. Jadi ini hal yang pertama Bapak Ibu, yaitu membangun kehidupan di atas Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak pernyataan Yesus yang memberikan kita kepastian, saudaraku. Dia tidak pernah akan membiarkan kita, saudaraku. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ini ayat pertama, saudaraku. Yang kedua, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya datang bukan menjadi bos, tapi saya datang menjadi hamba. Makanya ada lagu kita nyanyi tentang hati seorang hamba. Ya, jemaat, mohon maaf, mungkin kita di usaha kita, kita punya tempat kerja adalah direktur, apa saja jabatan. Tapi milikilah hati seorang hamba yang melayani. Aku datang untuk melayani. Saya datang untuk melayani. Saudaraku, mari kita ukur. Ya, apakah benar apa yang dikatakan Yesus itu pelayanan? Benarkah dia ucapkan, saya datang untuk melayani? Ternyata dalam semua ayat Injil Matius, Markus, Yohanes kita baca,
Injil Lukas kita baca, Yesus melayani tanpa pamrih, saudaraku. Ya. Sampai ada saat di mana dia merasa capek. Ya. Ada saat di mana dia merasa, saudaraku, dia melayani tanpa pamrih. Murid-murid dengan dia mau pergi ke satu bukit untuk, istilah sekarang, retreat, stop. Ya. Waktu mau pergi, orang banyak ikut dia. Dan akhirnya dia katakan, tidak usah, kita layani. Makanya ada peristiwa, dia memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Itu terjadi waktu mereka menuju ke tempat khusus untuk, tapi karena orang banyak datang, Yesus katakan harus melayani. Dan mereka melayani. Dan ada peristiwa 5 ekor ikan itu, saudaraku. Ya, pelayanan, saudaraku. Pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membuktikan diri kita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang memiliki Yesus, kita ikut apa yang Yesus nyatakan. Dia ikut melayani, saudara. Alkitab dalam Filipi dikatakan, dia meninggalkan kebesarannya sebagai Allah. Kesataraannya dengan Allah dia tinggalkan. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sama seperti seorang hamba. Dia setia melayani sampai disalibkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, apapun bentuknya. Ya, saya mau singgung beberapa saja. Ya. Satu saat waktu Yesus membasuh kaki mereka, saudaraku. Bayangkan. Setelah dia membasuh kaki murid-muridnya. Setelah dia berdiri dan dia berkatakan. Dia berkata, kalian mengatakan aku ini guru. Dan Tuhan. Aku sudah melakukannya. Lakukanlah seperti antara saudaramu. Saudara, mari kita melayani. Ya, apapun. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan sia-sia. Paulus katakan, persekutuanmu dengan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Keringat kita, tenaga kita, pikiran kita, duit kita, apapun yang kita lakukan, bukan Tuhan Allah tidak melihat. Anak sekolah minggu nyanyikan lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan dia membukukannya, saudaraku. Dia mencatat semua yang kita lakukan. Dalam Galatia pasal 6, Alkitab katakan, berbuatlah yang baik sebanyak mungkin. Karena saatnya akan tiba, di mana kita akan terima. Apa yang kau tabur di dunia ini, akan dituai juga. Dalam Mazmur 126 dia katakan, orang yang berjalan maju menabur benih dengan air mata. Pada suatu ketika dia akan menuai dengan sorak-sorai. Membawa pulang berkas-berkasnya, kata ayat situ. Dia akan bawa pulang. Ya. Kan Anda dan saya tabung uang di bank kan, begitu kita print datanya, lihat. Senang kan? Senang. Saya punya uang sudah sekian juta. Hati senang. Coba bayangkan. Pelayanan yang kita lakukan mirip seperti itu. Kita sedang menabung yang tidak karat ya di sana. Jadi waktu kita tinggalkan dunia ini, kita menghadap takhta pengadilannya, dia bilang, Lukas, ini yang kamu lakukan. Syair lagu tua mengatakan, aku sudah memberikan nyawaku bagimu, apa yang kau beri padaku, kata Tuhan. Ya. Lalu waktu tiba di sana, mahkota kesetiaan, mahkota pelayanan, mahkota kehidupan dikasih. Saudara, jadi bukan untuk Pak Pendeta kita lakukan, bukan untuk GBI kita lakukan, tidak. Ini hanya sarana, ini hanya media di mana Tuhan siapkan agar kita berlomba-lomba lakukan sesuatu yang terbaik bagi kerajaan Allah, saudaraku. Lakukan selagi nafas ini. Selagi kekuatan kita masih ada, saudaraku. Saya sudah katakan kepada diri. Ya. Saya katakan kepada diri. Sampai Filemon tidak bisa berjalan, baru stop melayani. Selagi, waktu saya kena jemaat ini, saksikan betul. Dari awal saya punya waktu masuk rumah sakit itu, mulut ini udah mencong ke sini. Ya.
Hari ini saya bisa berbicara, berkhotbah. Karena Tuhan mau saya masih berkhotbah dan melayani. Besok saya akan berangkat ke Papua. Ke Wamena, ke Paniai. Saya bilang, Tuhan saya masih melangkah, saya akan melangkah. Ya. Jadi betul, tadi you punya pernyataan. Kita dari debu, kita akan kembali ke debu juga. Tapi dalam atau dengan yang mau dipuji di dunia, oke. Atau di dunia mungkin tidak dipuji oleh Pak Presiden, tapi Tuhan Allah hormat. Tapi apa buktinya? Lihat, dia mengangkat mata waktu raja, seolah-olah dia melihat Allah yang esa menghormatinya. Ini pahlawan iman, mati karena pekerjaan. Yohanes Pembaptis di penjara. Dia bilang, kasih tahu Yesus. Ya, Yohanes di penjara. Tapi Yesus katakan, sudah, pokoknya kasih tahu dia tahu. Ya. Kan sebenarnya jengkel juga. Saya beritakan tentang Yesus, saya di penjara, kenapa Yesus tidak datang jenguk? Ya. Tapi dia hanya bilang, dia tahu, ceritakan saja tentang saya. Ya. Yohanes Pembaptis itu relatif singkat. Tapi dia melakukan hal-hal yang sangat berarti. Dan itu membawa dia ada bersama-sama dengan Tuhan Allah. Saya masih kuliah di Makassar. Satu waktu saya baca buletin, majalah. Saudara, waktu Presiden Jimmy Carter, dia menjadi Presiden Amerika Serikat waktu itu. Ya. Tapi saudara, hari Minggu ada fotonya di situ. Nah, istrinya di sampingnya, mereka dua, jadi foto itu mereka dua sedang melangkah, pegang Alkitab. Lalu ada komentar di bawahnya. Presiden Jimmy Carter dan istri pada hari Minggu pergi ke gereja baptis untuk mengajar kelas remaja. Wow. Presiden yang punya kuasa di bumi ini, di dunia ini, ya, negara yang adikuasa. Tapi hari Minggu, dia dengan istri punya pelayanan kelas remaja. Saya ada jadwal pelayanan di Kopassus di dalam. Satu waktu habis saya pimpin ibadah, selesai, majelis di pastori, itu gereja ekumene. Lalu seorang bapak dia bisik sama saya, Pak Pendeta, ini mereka yang majelis yang melayani adalah perwira-perwira. Maksud saya, pelayanan Tuhan tidak memandang jabatan apapun. Tapi hati yang mau melayani. Yang penting. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Dia ditendang, dia dicaci maki, dia ditampar. Saya masuk ke bagian terakhir. Bukan hanya melayani, tapi ada harga yang harus dibayar dalam yaitu pengorbanan. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku. Yang terakhir adalah ada pengorbanan, saudaraku. Ya. Pelayanan tidak ada pengorbanan, itu bukan pelayanan. Tapi pelayanan ada pengorbanan, saudaraku. Dan itu harus muncul dari hati kita. Kalau kita ambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan, siap. Ya. Dan kalau kita sibuk, ada pelatihan di gereja. Dan kalau sibuk, ada pembinaan di sana, ada kelompok PA dan sebagainya. Ya. Tatkala banyak masalah, ada persekutuan doa. Yang Anda dan saya pilih apakah memikirkan masalah itu di rumah atau pergi ke rumah doa, ke gereja berdoa. Alkitab ceritakan tentang Hana. Ya. Karena dia tidak punya anak. Penina sudutkan dia. Lu perempuan tapi tidak punya anak. Lihat gue. Apa yang Hana? Seorang perempuan disudutkan begitu. Tapi Alkitab catat, Hana selalu hadir di rumah Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuka kandungannya. 5 anak dianugerahi oleh Tuhan. Ya.
Luar biasa. Kita tepuk tangan buat Tuhan Allah. Saya tiap pagi sekarang saya biasa menyanyi lagu yang itu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anda pulang baca di rumah. Yeremia 32 ayat 17 dan 27. Ya. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Yeremia pasal 32 ayat 17 dan 27. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saya baca ayat, saya bilang Tuhan Allah. Saya percaya. Kalau orang Papua bilang, kau punya firman, saya percaya. Saya percaya. Buat tiada yang mustahil bagi Allah. Tiada yang mustahil. Yesus katakan, bagi manusia itu sulit, bagi Allah tidak. Ada hal-hal yang menurut logika kita tidak mungkin. Beberapa kira-kira sebulan yang lalu, saya dengan teman-teman yang pernah ke Israel, kami ada buat persekutuan. Kami ke puncak Bogor. Ya. Ada seorang ibu, ya, dia Chinese Makassar. Suami dengan dia punya apa istilahnya itu di matahari, ya. Jadi salah satu dia bilang begini, dia bersaksi. Saya beberapa waktu, ya, sebelum saya terima Yesus, tatkala orang ketawa, hati saya sedih. Oh, maaf. Tatkala saya ketawa, hati saya tidak ketawa. Ya. Dia ngomong, tidak ada yang susah buat saya. Saya kawin dengan suami yang sudah mapan. Saya sudah keliling dunia, dia bilang. Tidak ada yang susah masalah keuangan. Saya oke. Ya. Tetapi saat saya senyum, hati saya tidak tersenyum. Saat saya ketawa, hati saya sedih. Ya. Dan akhirnya saya menemukan jawaban. Bahwa Yesuslah jawaban, bukan uang. Bukan keliling dunia, bukan. Ternyata di dalam Yesus ada jawaban. Amin. Ya. Kita mungkin pas-pasan, tapi kan hati dan mulut kita tersenyum. Muka kita tersenyum. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, jadi ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, bangunkanlah hidupmu di atas Yesus Kristus. Apa resikonya? Bersama Yesus, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Dan yang sangat luar biasa adalah saat engkau dan saya masuk ke dalam kerajaan surga yang menjadi idaman kita. Coba saudara bayangkan kalau Anda misalnya mau beli rumah real estate yang hebat. Anda kasih uang begitu, semua jadi payah kasih. Waktu rumah itu sudah selesai semua sudah. Waktu kunci mau diserahkan kepada Anda, melangkah masuk di rumah itu, coba ukur. Apa tidak sukacita? Luar biasa. Semua perjuangan kita, semua pengabdian kita, semua pengorbanan kita dalam Tuhan. Dan saatnya waktu Tuhan katakan, masuklah ke tempat yang sudah kusediakan bagimu. Dan saat itu, luar biasa saudara. Saya tidak tahu lagu apa yang dinyanyikan nanti waktu itu. Yang pasti, Gloria, Gloria. Itu kan bahasa surga toh. Haleluya, 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 haleluya. Hati gembira kan? Pulang baca di rumah pertama Yohanes pasal 3 ayat 2. Di sana bilang begini, kini kita percaya Yesus dalam pengharapan. Tapi saatnya di mana kita akan jumpa Yesus dan melihat dengan mata. Ya, saat itu, kan saya sudah pernah singgung mungkin, nama Filemon banyak di dunia ini. Apalagi yang pakai nama John, terlalu banyak. Ya, tapi setiap nama John, Tuhan tahu kepribadiannya, Tuhan tahu kelakuannya, Tuhan tahu apa pengabdiannya, Tuhan tahu. Sehingga waktu Tuhan tidak pernah salah. Dia panggil
John siapa? John itu akan maju. Siapa? Filemon yang hitam, ya, melangkah maju. Ya, masuklah ke tempat ini. Ya, wah, anak Mercy mungkin tidak akan katakan, Papa aku juga. Nah, di bumi ini, kepala-kepala rumah tangga, suami istri, tanggung jawab untuk membina anak hari ini. Ya. Jangan meninggalkan sesuatu sebelum kita arahkan anak-anak ke dalam jalan Tuhan. Kita akan pergi dengan hati yang gembira kalau anak-anak sudah dalam jalan Tuhan. Sehingga di sana, apakah mama yang duluan, papa yang duluan, anak-anak nyusul nanti di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ma, ini tafsiran ya, mudahan terjadi. Wah, mana si John? Ini ada Bapak. Semua satu keluarga itu lengkap bersama dengan bersama malaikat kita di surga. Ya. Jadi yang kedua pelayanan dan yang ketiga adalah pengorbanan. Tuhan memberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.